Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya baru update lagi tentang pertumbuhan cabai rawit kaliber saya, ya, teman-teman. Oke, yang sebelumnya itu terjadi gejala-gejala keriting daun pada pucuk tanaman cabai kaliber saya, ya, teman-teman. Seperti ini, dan alhamdulillah setelah melakukan penyepraian untuk mengendalikan hama seperti tungau, trip, dan kutu kebul, ya teman-teman, ada sedikit perubahan dan kembali normal, ya teman-teman. Oke, dan untuk masalah keriting daun itu sebenarnya hal-hal yang sangat umum atau lumrah, ya teman-teman. Ketika kita menanam cabai, ya, pasti itu yang namanya keriting daun dan segala macam itu pasti akan terjadi, ya teman-teman. Tapi perlu diingat, jangan disepelekan dari hal-hal yang kecil, ya teman-teman. Kita perlu yang namanya pengendalian hama dan sistem keseimbangan terhadap faktor lingkungan alam sekitar, ya teman. Oke, dan untuk biasanya seperti ini, untuk daun yang sudah rimbun ini biasanya sering atau terjadinya adanya seekor rumah atau sarang laba-laba di antara jarak media tanam kita, ya teman. Dan itu adalah bukti nyata sebagai pengendali ekosistem secara hayati, ya, atau pengendali hama secara alami, ya teman. Karena juga laba-laba juga pemakan atau jenis predator yang memakan hama-hama seperti tungau, trip, dan kutu kebul, ya teman. Dan biasanya itu berada di jarak atau space antara tanaman kita, ya, atau biasa membuat jaringnya itu di bawah ketiak daun pada tanaman cabai sendiri, ya teman-teman. Oke, dan untuk daunnya sendiri sangat lebar, ya teman, dan menggulung seperti ini. Kita bisa disebutkan ini karena faktor berlebihan nitrogen, ya, atau kelebihan nitrogen, karena juga curah hujan yang tinggi mengandung unsur nitrogen juga, ya, nitrogen esensial atau nitrat esensial, atau juga bisa disebabkan oleh dalam kandungan NPK nitrogennya itu tinggi, ya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengaplikasikan pupuk NPK 1616 untuk masa vegetatif, ya teman-teman. Jangan sampai berlebihan nitrogennya, ya teman-teman. Karena kalau berlebihan nitrogen akhirnya seperti ini bisa dikarenakan faktor hujan atau salah pemupukan juga, ya teman-teman. Karena juga bisa menghambat masa generatif atau masa pembungaan, ya teman-teman. Oke, dan untuk menjaga kestabilan media tanam dan kesehatan tanaman cabai rawit pada musim hujan sendiri, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya cangkang telur seperti ini, ya teman-teman, yang sudah kita haluskan. Kita bisa menaburkannya ke dalam media tanam, karena cangkang telur juga kaya akan nutrisi kalsium, ya teman-teman, untuk menetralkan pH tanah kita atau menetralkan media tanam kita, ya teman, supaya tidak terjadi yang namanya kelembapan pada media tanam kita, ya. Oke, untuk menjaga juga tingkat kesuburan tanaman kita, ya teman. Oke, ini sebagai pengganti dari kapur dolomit, ya
teman-teman. Kita manfaatkan dari organik atau kita manfaatkan dari limbah-limbah yang ada ya di sekitar kita ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke unsur kelebihan nitrogen itu, selain daunnya melebar dan pada batang atau tangkai utamanya itu kadar airnya itu tinggi ya teman-teman, membesar seperti ini kita bisa lihat. Namun tetapi pada tanaman saya itu besar, tetap keras ya teman-teman, kuat, saya kira tidak loyo atau lemas, yang biasanya bisa disebut itu ketika saya dapat informasi-informasi dari lewat sosial media itu, kalau tanaman cabai kelebihan nitrogen selain daunnya yang sangat lebar dan batangnya itu lunak ya teman, tapi pada tanaman cabai saya itu tidak terjadinya lunak pada batangnya teman, tetap kuat. Oke, mungkin dikarenakan faktor hujan yang terlalu tinggi. Air hujan juga mengandung nitrat esensial yang artinya itu nitrogen ya teman. Oke, untuk rawan penyakit jamur juga sangat tinggi ya di masa musim penghujan karena lembab, jamur patogen atau bakteri-bakteri yang lainnya. Dan untuk angka pemupukan di musim hujan sendiri sangat naik ya teman-teman, berbeda seperti pemupukan pada masa atau penanaman pada masa musim kemarau ya teman-teman. Oke, dan ada beberapa tanaman yang baru sekitar 1 minggu lebih ya pindah tanam ya teman-teman, karena penanamannya juga tidak secara bersamaan dan terjadinya selisih pada tanamannya sendiri ya teman. Oke, dan kemarin juga ada yang bilang atau saya melakukan sistem potong pucuk atau pada bagian batang utamanya sendiri saya pangkas ya teman-teman. Ada yang mengira tanaman cabai rawit saya menggunakan sistem potong pucuk ya teman-teman, dan ini real, saya tidak menggunakan sistem potong pucuk. Yang saya pelihara dan saya gunakan adalah pelihara dari cabang ke cabang saja ya teman-teman. Seperti ini hasilnya, alhamdulillah masih ada sekitar 6 cabang ya teman-teman, dan ini real tidak melakukan potong pucuk ya teman-teman. Dan juga sudah memasuki fase generatif atau fase pembungaan ya teman-teman. Oke, ada juga yang rontok bunganya, bisa kita lihat seperti ini. Dan ini rontokan-rontokan bunganya karena juga faktor cuaca hujan terus menerus dan dibarengi angin kencang ya teman-teman, sehingga bisa juga terjadinya yang namanya rontok pada bunga tanaman hias pada tanaman cabai ya teman-teman. Dan ini adalah bunga-bunga hias atau bunga-bunga jantannya teman-teman, seperti ini. Oke, dan untuk tipsnya itu sendiri, kita harus menjaga keseimbangan dan kesehatan pada tanaman kita terhadap lingkungan sekitar kita ya teman-teman, agar tanaman kita tetap subur dan sehat selalu ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya review dan saya upload di video kali ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam satu akar dan salam petani rumahan.